Kami mencermati banjir yang masih merendam wilayah Jabodetabek, Saudara. Banjir merendam permukiman Priuk Damai di Kelurahan Priuk, Kota Tangerang. Pada sejumlah titik ketinggian banjir mencapai 4 meter hingga hampir menenggelamkan atap rumah warga. Banjir ini terjadi akibat Kali Sabi meluap hingga menjebol sebagian tanggul pada Jumat pagi. Lurah Priuk mengungkap ratusan kepala keluarga yang tersebar di 5 rukun tetangga atau RT terdampak banjir. Untuk sementara waktu warga mengungsi di Masjid Al-Jihad serta rumah toko atau ruko terdekat. Meski begitu, ada pula warga yang memilih tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Lurah Priuk menyatakan dampak banjir lebih buruk ketimbang banjir yang melanda perumahan Priuk Damai pada 2020 lalu. Ketinggian air berkisar antara 3 sampai 4 meter. Warga yang terdampak kurang lebih ada 300 kakak, 286 kakak yang terdiri dari 5 RT. Dan untuk warga yang terdampak juga kita masih cek di lokasi, khawatir masih ada yang bertahan di rumah warga. Akibat kali meluap karena hujan deras, tanggul Kali Angke di Kota Tangerang, Banten jebol. Dampaknya, sejumlah rumah di perumahan Pinang Gria Permai Tangerang terendam banjir. Jumat pagi, aliran deras air kali menjebol tembok rumah warga yang terletak di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Tanggul Kali Angke yang jebol ini memperparah banjir akibat hujan ekstrim. Warga bahkan harus mengevakuasi diri dari banjir lewat atap rumah mereka. Pemerintah Kota Tangerang memastikan akan membangun konstruksi sementara untuk membendung dan mengalihkan aliran air yang disebut Kisdam. Kami sudah menurunkan anggota OP-nya PUPR, kemudian mereka melakukan pemadatan dengan kisdam-kisdam yang ada, sambil nanti kita melihat fungsi pompa air kemudian ditambah, dan sambil kita melihat bagaimana prospek ke depannya supaya pada saat tidak curah hujan tinggi kita lakukan pengerjaan renovasi tanggul tersebut. Kami ajak Anda ke Jakarta. Banjir masih merendam Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Meski berangsur surut, genangan masih berpotensi bertambah hingga mengganggu aktivitas para pengendara. Hingga Jumat sore, ketinggian banjir di Jalan Daan Mogot mencapai 40 cm. Sebelumnya pada pagi hari atau Jumat pagi, banjir mencapai 60 cm hingga memicu kemacetan lalu lintas. Untuk menghindari banjir, sejumlah pengendara sempat masuk dan melintasi jalur bus Transjakarta. Anda sedang melihat visual udara di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat yang terendam banjir hingga kini. Banjir membuat sejumlah kendaraan mogok atau mati mesin. Pengendara sepeda motor terpaksa masuk ke jalur bus Transjakarta. Pengendara sepeda motor juga putar balik di jalur bus itu. Banjir yang menggenang dalam beberapa hari terakhir berdampak pada penurunan omset pedagang. Sejumlah tempat usaha dan lapak pedagang makanan di kawasan Jalan Pesingkoneng Kedoya, Jakarta Barat terendam banjir. Di kawasan ini ketinggian air mencapai 70 cm. Menurut pedagang, akibat banjir penghasilan mereka berkurang lantaran tidak adanya pembeli. Dampaknya sih pastinya ada karena pembeli itu males keluar gitu. Akses jalan juga terganggu, Pak? Akses jalan juga terganggu. Menurun, pastinya menurun. Berapa persen kira-kira, Pak?
Paling ya 50%. 50%. Ya, biasanya 80%. Pemerintah gimana solusinya biar nggak banjir, ditinggiin atau gimana? Ratusan kios di lantai dasar Pasar Cipulir, Kebayoran Lama kembali terendam banjir. Imbas hujan deras dan luapan kali Pesanggerahan. Sejumlah pedagang yang didominasi penjual pakaian hanya bisa pasrah saat air merendam toko mereka. Mereka berharap pemerintah lebih serius menanggulangi banjir dengan membuat gorong-gorong di depan Pasar Cipulir ini. Iya, di belakang juga ada tanggul kalinya jebol. Ya, dibenahi aja biar pasarnya nggak banjir lagi, biar pengunjung makin banyak, penjualan makin meningkat. Gitu. Ya karena hujan, ini gorong-gorong yang di depan pasar ini nggak ada, jadi mampet. Jadi air yang dari jalan itu masuk ke ini, ke dalam pasar. Soalnya pasar ini lebih rendah dari jalan raya gitu Pak. Kita pantau wilayah terdampak banjir di sejumlah titik. Ada jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Bimo Wicaksana di Perumahan Ciledug Indah, Kota Tangerang, Banten. Dan juga ada Jihan Jufri dan juru kamera Ganiar Febrian di Jalan Raya Daan Mogot, Jakarta Barat. Saya ke Ariel terlebih dahulu. Ariel, bagaimana kondisi di sana? Apakah air sudah berangsur surut? Ya Friska dan saudara, memang untuk di Jalan Haji Asari ini yang dimana memang untuk ketinggian air ini masih cukup tinggi yang diperkirakan menyentuh 30 hingga 50 cm. Mungkin dapat ditunjukkan oleh juru kamera Bimo Wicaksana bagaimana situasi saat ini yang dimana memang banjir ini mengganggu dari aktivitas pengendara ataupun masyarakat sekitar yang dimana memang mereka harus mendorong kendaraan mereka baik roda 2 ataupun roda 4 yang dimana memang ketinggian air ini dikhawatirkan memasuki bagian-bagian dari kendaraan mereka. Bahkan tidak sedikit pula Priska, banyak kendaraan yang menerobos ini terpaksa mogok karena memang air yang memasuki dari bagian kendaraan motor yang berada di Jalan Raya Hashim Asyari Ciledug. Dan selain itu juga bahwa dari warga setempat pun mengatakan memang dengan adanya banjir ini menyebabkan kemacetan yang cukup parah Friska. Bahkan saya sempat bertanya dengan beberapa pengendara, banyak yang terjebak lebih dari 1 jam. Ini kemacetan terjadi hingga dari keluarnya underpass Jalan Raya Hashim Asyari Ciledug. Yang dimana memang bahwa dari banjir ini disebabkan karena ada luapan yang berada di Kali Angke akibat hujan yang cukup deras ini yang dimana prediksi dari BMKG sendiri pun mengatakan ini hujan akan terjadi hingga 27 Januari mendatang. Selain itu juga bahwa dari akibat banjir ini maka ditugaskan dari personil mulai dari polisi, kemudian juga dari damkar hingga dari Dinas Perhubungan tentu saja untuk mulai dari mengatur jalan. Kemudian juga saya sempat bertanya dengan polisi pun dari damkar mengatakan bahwa mereka melakukan evakuasi kepada warga-warga yang terjebak di rumahnya karena memang ada beberapa warga yang terjebak akibat banjir ini. Namun beberapa warga pun mengatakan mereka masih menetap di rumahnya akibat karena memang rumah mereka yang masih memiliki 2 tingkat sehingga mereka memilih untuk menetap sementara di banjir yang berada di daerah Ciledug ini. Selain itu juga bahwa memang dari polisi pun dan Dinas Perhubungan mengatakan bahwa mereka mengatur dari arus lalu lintas yang dimana nantinya akan diarahkan ke beberapa jalan alternatif tentunya untuk menghindari dari titik macet yang ada. Dan memang selain itu juga bahwa dari kendaraan roda 2 pun banyak yang menggunakan jasa Friska yang dimana memang menggunakan jasa agar tidak terendam motor mereka dengan menggunakan gerobak yang didorong oleh pengguna jasa tersebut. Yang dimana dalam hal ini juga dari Polsek kemudian juga Pemkot Tangerang pun menyiapkan dari mulai posko hingga tempat titik evakuasi yang dimana untuk memindahkan dari warga-warga yang terjebak di rumahnya. Seperti mulai dari masjid yang berada di titik tersebut yang mana memang tidak terendam banjir. Kemudian juga memang dihimbau kepada masyarakat yang ingin melintas ke arah Cipondo ataupun Jalan Raya Hashim Asyari ini untuk menghindari terlebih dahulu karena memang ini kemacetan masih terjadi hingga saat ini. Selain itu juga untuk cuaca di sini masih berubah-ubah Friska yang dimana sebelumnya sempat terjadi banjir hujan yang cukup deras. Friska. Ariel, kalau tadi kita sama-sama lihat di gambar, Anda juga memantau di lokasi warga meskipun kondisinya banjir tapi tetap berusaha melalui area di Ciledug Tangerang itu. Nah,
Apa upaya warga di tengah banjir? Apakah warga memilih evakuasi atau masih bertahan sementara ini? Ya Friska, dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang beberapa warga banyak yang mengevakuasi diri karena memang rumah mereka ini terendam banjir. Namun tidak sedikit juga warga yang masih bertahan di rumah mereka karena mereka memiliki 2 lantai. Sehingga mereka masih bisa pindah ke lantai kedua untuk mengamankan diri mereka. Selain itu juga bahwa informasi yang kami terima dari dinas setempat pun sudah memberikan bantuan seperti logistik yang dimana ini untuk memberikan kepada warga-warga yang terdampak. Yang dimana informasi yang kami terima bahwa warga yang terdampak yang berada baik di rumah Ciledug Indah ini lebih dari ratusan Friska yang terdampak. Dan selain itu juga hingga saat ini memang situasi masih macet yang berada di Jalan Hasyim Asy'ari yang memang sudah terjadi sejak siang hari karena memang untuk intensitas hujan ini masih cukup tinggi Friska, yang dimana untuk hujan tersebut sejak dari pagi dan prediksi BMKG pun mengatakan ini akan terjadi hujan di Jakarta ini cukup deras pada beberapa hari ke depan, yang dimana untuk dari warga sekitar pun memang mengatakan ini merasa resah karena di daerah Ciledug Indah ini ketika hujan lebih dari 1 hari maka banjir akan terjadi, terlebih jika hujannya memang memiliki intensitas yang cukup tinggi Friska. Dan kemudian juga bahwa untuk akses jalan ini pada beberapa waktu lalu pun sempat tertutup Friska akibat banjir yang masih cukup tinggi. Namun hingga saat ini pun untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4 masih memaksa untuk menggunakan jalur tersebut, yang dimana memang tidak sedikit juga Friska mereka harus mendorong dari kendaraan mereka akibat jika mereka menyalakan kendaraan mereka ini dapat dikhawatirkan kendaraan tersebut mati mesin Friska. Dan selain itu juga memang jika terlihat dari keadaan ambulans ini mencoba untuk melewati karena memang untuk jalur ini cukup padat Friska sehingga sulit untuk dilintasi baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4, sehingga dihimbau untuk pengendara yang ingin menggunakan jalur ini maka segera mencari jalur alternatif lain tentunya untuk menghindari dari adanya terjebak macet. Friska. Hingga saat ini warga coba menembus banjir di Ciledug, Tangerang, baik itu kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Meskipun area itu saat ini digenangi banjir, tapi warga tetap beraktivitas, tidak menempuh jalur lainnya di jalur utama di Ciledug Indah tadi. Berikutnya kita akan pantau ke wilayah terdampak banjir berikutnya bersama dengan Jihan Jufri dan juru kamera Gahniar Febrian di Jalan Raya Daan Mogot, Jakarta Barat. Jihan, ini kan di jam pulang kantor, lalu juga alur atau jalan yang banyak sekali dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bagaimana saat ini? Apakah macet di sana, terdampak banjir? Ya, Friska dan juga saudara, benar sekali memang memasuki jam-jam padat begitu ya, yakni jam pulang kerja. Kondisi terkini di Jalan Raya Daan Mogot memang masih tergenang oleh banjir. Ketinggiannya ini saat ini sudah berangsur surut begitu ya, yakni di angka 40 cm. Sebelumnya ketinggian air ini pagi tadi di sekitar angka 60 cm begitu ya. Akan ditunjukkan oleh juru kamera Gahniar Febrian untuk situasi terkini yakni di Jalan Raya Daan Mogot di pukul 17.44 waktu Indonesia Barat, yakni ini merupakan lajur dari Grogol yang mengarah ke Cengkareng. Kondisinya memang ada sedikit ketersendatan lalu lintas ataupun penumpukan kendaraan, dan terlihat dominasi kendaraan ini adalah kendaraan roda 2 lalu juga roda 4, yang mana memang di sini tadi kami sempat bertanya dengan petugas yang berjaga, yakni ada petugas Transjakarta lalu juga ada petugas sumber daya air. Salah satunya bahwa lajur Transjakarta ini bisa digunakan oleh kendaraan-kendaraan yang akan melintas, dan diperbolehkan juga untuk lawan arah, yakni dari kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke Cengkareng ini diperbolehkan untuk menggunakan lajur Transjakarta yang mengarah ke Grogol. Selain itu, Friska dan juga saudara, memang pantauan kami di sini tadi ada sejumlah kendaraan yang ragu untuk melintasi, yakni kendaraan-kendaraan roda 4. Kebanyakan ini memilih untuk berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya kembali. Dapat dilihat di sini hanya satu lajur terkanan saja yang memang digunakan
oleh pengendara untuk mengarah ke Cengkareng. Selain itu memang kalau tadi kami sempat berbincang juga dengan petugas Transjakarta, di sini ada halte Taman Kota begitu ya, yakni ini belum bisa dioperasikan Transjakarta yang mengarah ke Cengkareng dan berhenti di halte Damai begitu ya, dan arah sebaliknya ini juga dari Damai menuju ke halte Monas. Sampai saat ini kami belum melihat adanya pompa portable yang dioperasikan, dikarenakan juga di kali sekitar yakni Kali Mukervart ini kondisinya juga masih tinggi ataupun di siaga 1 ataupun tahap awas begitu ya, dan karena demikian memang pompa air belum bisa dioperasikan. Dan bila mana nantinya air kian surut, nantinya pompa air akan segera difungsikan untuk menyedot air banjir ke kali terdekat yakni Kali Mukervart. Selain itu, Friska dan juga saudara, tadi kami mendapatkan informasi dari BMKG bahwa memang cuaca buruk ini diperkirakan masih akan terjadi hingga 1 minggu ke depan, dan para masyarakat diimbau untuk memperhatikan rute yang akan dilalui bila mana akan melalui lajur-lajur tertentu seperti salah satunya di Dan Mogot saat ini. Friska. Terima kasih Jihan Jufri. Di Jalan Daan Mogot, kendaraan bisa melintas, tapi juga harus tetap berhati-hati dan ada antisipasinya pompa jikalau ketinggian air semakin meninggi di sana. Terima kasih Jihan Jufri dan juga Eril Wiranata. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, KPK membenarkan video penyerahan uang dalam sejumlah karung yang beredar di media sosial adalah uang suap jual beli jabatan perangkat desa untuk Bupati Pati nonaktif Sudewo. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Aku Viva, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh. Sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak.